Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dalam muzakarah ilm, dalam sebuah majlis yang di sini kita saling mengingatkan tentang ilmu agama kita, yang tentunya dengan ilmu yang seperti ini kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu, yaitu tentunya ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengan jalan itu, yaitu jalannya dia menuju ke surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya kita, bertemunya kita pada kesempatan kali ini menjadikan jalan yang mudah bagi kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita akan mempersiapkan bekal diri kita untuk menghadapi bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang makna dan kedudukan puasa dalam Islam. Maka pada kesempatan kali ini masih dalam pengantar ataupun mukadimah dari kitab Siyam ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan tentang fawaidus siyam, yaitu faedah-faedah puasa. Apa saja faedah-faedah ataupun hikmah-hikmah dari ibadah puasa tersebut? Maka kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban syariat kepada kaum muslimin dengan ibadah puasa. Maka dengan ibadah puasa ini, di sana ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu macam-macam jenisnya. Ada di antara jenis ibadah itu yang kita harus memberikan atau mengerahkan harta, atau mengerahkan atau memberikan apa yang kita cintai. Demikian juga ada jenis ibadah yang lainnya, yaitu kita menahan diri kita dari apa yang kita cintai. Nah, ada ibadah yang kita harus mengerjakannya dengan segala macam kesusahan, kelelahan, kecapean. Akan tapi ada juga ibadah yang mungkin ketika kita mengerjakannya, kita bisa mengerjakannya dengan mudah, tanpa ada kesulitan. Maka kita ambil contoh misalnya, ibadah zakat. Maka ibadah zakat ini, kita akan memberikan apa yang kita cintai. Apa itu? Misalkan harta. Harta termasuk barang yang kita cintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian itu mencintai harta-harta itu dengan kecintaan yang benar-benar cinta. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20. Oleh karenanya, kita mendapati bahwa sebagian manusia mereka berusaha untuk sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ya, terkadang mereka bagaimana caranya supaya zakat yang mereka keluarkan itu tidak terlalu besar. Ya, jumlahnya berkurang dari yang seharusnya. Atau kalau bisa barangkali mungkin, ya gimana caranya supaya nggak usah lah bayar zakat.
Nah, itu dilakukan oleh sebagian manusia. Karena apa? Karena mereka sayang, mereka cinta dengan harta yang mereka miliki. Atau misalkan juga ada yang berusaha mengalihkan zakat yang secara syar'i itu menjadi sebuah kewajiban, hanya menjadi sebuah hal yang biasa saja, yang tidak ada kaitan dengan syar'i. Misalkan dengan pemberian atau pembayaran yang mereka lakukan sukarela saja, tanpa ada ketentuan syar'i di dalamnya. Maka ini termasuk di antara ibadah sudah lain jenis, yaitu ibadah untuk memberikan apa yang dia cintai. Adapun jenis yang kedua, yaitu jenis ibadah yang kita itu menahan diri kita dari apa yang kita cintai. Jadi kita mencegah atau menahan diri kita untuk mengerjakan apa yang kita sukai. Dan kemudian di sana tentunya ya ada banyak kesulitan-kesulitan ketika kita melakukan ibadah yang seperti ini. Misalkan apa? Ya misalkan seperti ibadah puasa. Misalkan ibadah puasa ketika terjadi di musim panas, yang panasnya itu sangat panas, kemudian waktunya itu sangat panjang, maka di sana manusia sangat-sangat ingin untuk bisa menikmati segarnya air minum, atau ingin menikmati lezatnya makanan, yang semua itu tentu disukai oleh manusia. Akan tetapi karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk misalkan berpuasa atau menahan diri, maka disitulah kemudian dia menahan dirinya dari hal-hal yang dia sukai atau yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amal ibadah yang lain, misalkan seperti sholat, seperti wudhu, seperti haji, ya maka itu adalah sebuah ibadah yang kita harus mengerjakannya, bahkan terkadang dengan segala kesulitan yang kita hadapi. Ya sholat, kita harus berangkat ke masjid ya untuk berjamaah. Demikian wudhu, misalkan dia di musim dingin, itu akan sangat memberatkan bagi sebagian orang. Bahkan juga dalam ibadah haji, ya tentu kita sangat berat ke sana, bahkan juga harus banyak mengeluarkan harta untuk bisa menunaikan ibadah haji tersebut. Maka inilah para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, bahwasanya macam-macam ibadah itu seperti itu. Ada kalanya ibadah itu dengan mengorbankan atau memberikan apa yang kita cintai, dan ada kalanya pula yaitu ibadah itu dengan menahan diri kita untuk mengerjakan apa yang kita cintai. Terus kemudian apa hikmahnya? Kenapa ibadah ini ada bermacam-macam? Ya, di antara hikmahnya bahwasanya manusia itu ada di antara mereka yang diberikan kemudahan untuk mengerjakan suatu amal atau perbuatan tanpa harus mengeluarkan harta, tanpa harus mengorbankan hartanya. Ada juga manusia yang lain yang diberikan kemudahan untuk mengorbankan atau memberikan hartanya tanpa melakukan amal perbuatan. Dan ada di antara manusia yang dia merasa berat, merasa sulit untuk menahan diri mereka dari perkara-perkara yang mereka cintai. Seperti apa? Seperti makan, minum, atau keluarga. Nah, ada yang kesulitan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah ini bermacam-macam. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu. Mengetahui apa? Bahwasanya hamba yang beribadah itu, yang beramal itu, dia benar-benar beramal itu karena mengikuti perintah Allah. Bukan hanya sekedar mengikuti apa yang disenangi hawa nafsunya atau apa yang mudah bagi dia. Karena kalau orang yang beribadah hanya mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan memilih ibadah-ibadah yang dia sukai atau yang mudah saja bagi dia. Adapun
ketika dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang Allah perintahkan, baik itu mudah ataupun sulit bagi dia, tetap dia akan mengerjakannya karena dia mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya para jamaah, para pemirsa, semoga ini bisa difahami. Karena terkadang itu ada orang-orang yang dia itu dalam menjalankan ibadah, meninggalkan perkara yang dicintai, itu lebih mudah, lebih ringan bagi dia daripada harus mengeluarkan apa yang dia cintai atau memberikan apa yang dia cintai. Oleh karena itu, termasuk juga hikmah dari diwajibkannya puasa ini bagi seorang hamba, bahwasanya puasa ini ya memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak atau faedah-faedah yang sangat banyak. Apa saja di antara faedah tersebut? Ya, di antaranya yang pertama, yang paling utama, bahwasanya ibadah puasa ini akan menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi yang pertama, yaitu dan yang paling utama dari faedah puasa, bahwasanya puasa akan menjadikan seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faedah puasa pula, bahwasanya seorang hamba dengan berpuasa itu dia bisa mengetahui kadar atau ukuran dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Seperti apa misalkan? Ya seperti dia makan, minum, nikah, dan sebagainya. Karena sebagian orang dia tidak bisa mengetahui kadar atau ukuran nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecuali ketika dia sudah merasakan lawan dari nikmat tersebut. Ya, sebagaimana dalam sebuah kaidah, dengan lawannya maka perkara itu bisa diketahui. Ya, karena manusia terkadang manusia itu apabila dia terus-terusan dalam merasakan nikmat berupa kekenyangan, berupa nikmat selalu kenyang, maksudnya selalu kenyang, dan juga selalu merasakan berbagai macam kelezatan dari makan makanan, maka selalu dia terus-terusan bisa bernikmat dengan keluarganya. Ya, maka yang kemudian tidak pernah terganggu atau tidak pernah terhalangi dan demikian, maka dia kemudian tidak bisa mengukur, tidak bisa mengetahui betapa besar nikmat tersebut. Dan kemudian ketika suatu saat dia terhalang dari nikmat-nikmat itu, barulah kemudian dia bisa merasakan, ternyata nikmat yang selama ini kita rasakan, baik itu berupa makanan atau berupa minuman atau berupa keluarga, itu ternyata adalah sebuah nikmat yang besar. Dia tahu ketika nikmat itu terhalang dari dia, terasa, seperti ini susahnya kalau kita tidak ada makan, kalau kita nggak ada minum, atau kita nggak ada keluarga. Maka untuk itu, dari sinilah kemudian seseorang itu bisa mengetahui betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan selama ini. Dan tentunya kalau kita sudah mengetahui tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan selama ini. Jadi, ya bisa jadi kalau kemudian kita tidak pernah mengalami kekurangan dalam hal makanan ataupun minuman ataupun masalah nikah dan sebagainya, semua berjalan saja gitu sebagaimana
yang dikehendaki tanpa ada kesulitan, tanpa ada kekurangan di sana, mungkin dia tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat karena sudah biasa. Akan tapi ketika suatu saat itu ya ada, terkadang nggak ada, maka dia ketika ada itu terasa nikmatnya dari apa yang telah dia rasakan selama ini dan menjadikan dia sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi faedah yang kedua. Sekarang faedah yang ketiga dari puasa ini dan juga termasuk hikmah juga dari puasa, yaitu bahwasanya dengan puasa ini bisa melatih diri kita, melatih jiwa kita untuk senantiasa bersabar. Untuk senantiasa bersabar dan siap untuk menanggung beban atau memiliki daya tahan ketika terjadi hal-hal yang tidak disukai atau tidak diinginkan. Hingga apabila memang benar-benar manusia itu ya terkadang memang diuji dengan sesuatu yang dia tidak inginkan. Misalkan seperti apa? Kelaparan atau kehausan ataupun yang lainnya. Maka dengan adanya ibadah puasa ini menjadikan seorang hamba itu sudah terbiasa, sudah terlatih dengan yang demikian. Dan tentunya kalau dengan dia tahu bahwasanya nanti ketika tidak ada makan ataupun tidak ada minum ataupun yang lainnya itu menjadikan manusia itu merasakan kesulitan dan dia harus bersabar, ya tentu ketika memang nikmat itu ada, baik itu makanan ataupun yang lainnya, itu menjadikan dia tidak sampai berbuat israf atau berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ya. Maka sekali lagi bahwasanya terkadang dengan diujinya kita untuk kehilangan sesuatu yang kita cintai, ya sesuatu yang kita sukai, menjadikan kita sudah terlatih dengan hal itu, yaitu dengan adanya ibadah puasa yang bisa kita yang telah biasa kita lakukan. Maka di sini puasa menjadikan tarbiyah nafsiyah, yaitu pendidikan dalam jiwa kita untuk siap menghadapi segala hal yang tidak kita inginkan. Baik, itu tadi faedah yang ketiga. Sekarang kita masuk faedah yang keempat dari faedah-faedah puasa. Faedah yang keempat dari puasa ini bahwasanya dengan menjalankan ibadah puasa, maka di sana orang-orang yang kaya itu bisa mengetahui tentang kebutuhan orang-orang yang melarat, orang-orang yang miskin, orang yang tidak memiliki orang yang tidak memiliki kecukupan dalam hidupnya. Sehingga kemudian orang kaya ini akan tumbuh dalam dirinya sikap lembutnya, sikap kasih sayangnya kepada orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal harta ataupun kebutuhannya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menjadi manusia yang paling dermawan. Bahkan beliau itu menjadi lebih dermawan lagi atau paling dermawan lagi itu ketika terjadi di bulan Ramadan, yaitu ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril ini bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga manusia, kita terkadang juga tidak bisa mengetahui tentang kebutuhan orang-orang yang kesulitan apabila kita senantiasa dalam kekenyangan. Kita nggak bisa tahu tentang betapa susahnya orang-orang yang kelaparan itu kalau senantiasa kita berada dalam kekenyangan. Akan tetapi apabila kita sudah pernah merasakan lapar, maka kita juga bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini toh rasanya orang itu kalau tidak ada makanan. Ya, betapa kadang sakitnya, kita menjadi lemes, kita menjadi kurang bertenaga. Maka dengan demikian, orang-orang yang memiliki kelebihan, dia akan timbul rasa kasih sayangnya dengan ibadah puasa itu kepada orang-orang yang keadaannya lebih rendah dari mereka. Misalkan dari kalangan kaum fakir ataupun kaum miskin yang mereka tidak memiliki kecukupan dalam kebutuhan sehari-harinya. Jadi demikian para jemaah, ini adalah faedah yang keempat, bahwasanya puasa itu akan
menimbulkan rasa kasih sayang, rasa pengetahuan bagi orang-orang yang kaya terhadap kebutuhan dari orang-orang yang tidak mampu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kelima, faedah yang kelima dari ibadah puasa ini. Yang kelima, bahwasanya puasa itu akan mempersempit gerak setan di dalam tubuh kita. Ya, karena dengan banyaknya gizi yang kita konsumsi itu akan menjadikan urat nadi kita itu penuh dengan darah, dan adapun sebaliknya, ketika kita mengurangi asupan gizi dalam tubuh kita dengan berpuasa, maka itu akan menyempitkan saluran darah tersebut. Yang mana dengan semakin sempitnya saluran darah ini juga akan mempersempit dan mempersulit gerak dari setan di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya setan itu, kata beliau bersabda, asyaitonu yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwasanya setan itu akan berjalan di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu mengikuti yaitu peredaran darah. Hadis ini ya telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jadi dengan berpuasa menjadikan gerak setan itu menjadi terbatas di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya manusia diperintahkan, ya, bagi manusia misalkan ada yang mereka tidak mampu untuk menahan syahwatnya, ya, apa yang diperintahkan kepada mereka? Diperintahkan untuk berpuasa ketika dia juga tidak mampu untuk menikah. Ya, misalkan para pemuda yang syahwatnya tinggi tapi belum mampu untuk nikah, ya sebagai solusinya Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Karena dengan puasa itulah kemudian setan itu akan kesulitan bergerak dan menjadikan syahwatnya tidak menggebu-gebu sebagaimana ketika dia tidak berpuasa. Karena kalau tidak berpuasa, ya seperti tadi kita jelaskan bahwasanya setan akan semakin leluasa untuk bergerak di dalam tubuhnya dan mempengaruhi pikiran ataupun keinginan syahwatnya itu semakin menjadi-jadi. Baik para jamaah atau para pemirsa, jadi itu tadi bahwasanya tentang masalah ini atau faedah dari puasa ini yang kelima, itu adalah puasa akan mempersempit gerak setan di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam, bahwasanya dengan berpuasa, maka di dalam puasa itu ada faedah secara kesehatan. Seperti apa itu? Ya, karena dalam tubuh manusia terkadang mereka itu memiliki kelebihan sisa dari makanan yang dia butuhkan, makanya lebih banyak dari kebutuhan tubuhnya, sehingga di sana terjadi penumpukan, ya misalkan seperti penumpukan lemak di dalam tubuh. Ya oleh karena itu kita bisa melihat sebagian manusia itu ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia akan semakin sehat. Kenapa? Ya karena tubuh itu, ya ketika dia mendapatkan asupan makanan yang lebih dari kebutuhan, maka sisa dari kebutuhan itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk misalkan seperti timbunan lemak yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Nah, kemudian ketika badan itu mendapati kekurangan dari asupan gizi yang dia butuhkan, maka dia akan mengurai kembali simpanan-simpanan lemak itu untuk menjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh badannya. Maka disinilah kemudian puasa itu memiliki faedah yang besar, ya, untuk badan, untuk menjadikan badan itu lebih sehat dari orang-orang yang tidak berpuasa. Baik. Kemudian yang ketujuh dari faedah berpuasa juga, bahwasanya apa yang kita lakukan sebelum berpuasa dan juga setelah berpuasa itu juga dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita lakukan sebelum berpuasa? Sebelum berpuasa kita melaksanakan makan sahur. Ya, maka sahur itu adalah bernilai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Maka makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan. Dan kalau kita menjalankan makan sahur mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah berpuasa, ya, maka kita juga menjalankan ibadah berupa buka puasa. Dan di dalam buka puasa sendiri juga ada nilai ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling mencintai seorang hamba yang dia itu menyegerakan berbuka puasa. Nah, maka kemudian kalau kita setelah capek seharian, misalkan lapar, haus seharian menjalankan ibadah puasa, ketika kita berbuka puasa, maka di sana juga ada pahalanya sendiri, yaitu pada ibadah dari buka puasa tersebut. Jadi inilah bahwasanya sebelum dan sudah puasa itu di sana juga bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ke-8, para pemirsa yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya termasuk faedah dari puasa ini pula bahwasanya dengan menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang berpuasa itu mereka itu akan lebih mudah. Lebih mudah apa? Lebih mudah fokus untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bisa mendapati keadaan manusia ketika mereka berpuasa, mereka itu sangat mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti apa? Seperti misalkan tilawatul Quran, atau menjalankan sunnah, atau menjalankan zikir. Maka ini adalah sebagai bentuk yang sangat bermanfaat bagi manusia tersebut, dia yang berpuasa itu. Karena ibadahnya akan semakin bertambah dan bertambah. Dan tentunya hal ini berbeda ketika seseorang itu dia tidak berpuasa. Nah, maka sudah semestinya ketika seorang itu menjalankan ibadah puasa, ya dia juga bisa menambah ibadah di hari-hari puasanya, tidak sama dengan hari-hari yang dia tidak berpuasa. Karena kalau kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran, kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kepandaian, ya tentu kita harus menjadikan hari kita ketika kita berpuasa lebih baik daripada hari-hari ketika kita tidak menjalankan ibadah puasa. Maka demikianlah para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di antara faedah-faedah tadi ada 8 faedah yang disampaikan oleh Fadilul Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam kitabnya ini. Beliau menyebutkan ada 8 faedah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua itu, yang tentunya puasa ini telah menjadi kewajiban bagi kita semuanya, dan kewajiban ini ternyata juga memiliki banyak faedahnya, bukan hanya kewajiban yang kita laksanakan dengan sia-sia semata. Taib, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat banyaknya faedah puasa ini juga mewajibkan kepada semua umat, tidak hanya kepada umat Islam saja, juga kepada umat-umat sebelum umat Islam. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Baiklah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 8 faedah dari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya, mencurahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan senantiasa merahmati kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk penduduk ahli surga yang dimasukkan ke dalam surga melalui pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan. Dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengharap barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.